mulia ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan cinta kita kepada putra-putri. Siap ya? Parente. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan atas junjungan kita, guru terbaik kita. Kehadiran panjenengan semua dicatat oleh Allah sebagai amal solih, amal kebaikan untuk anak-anak kita. Dari nilai-nilai Islam dan keteladanan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hari ini dari tinjauan kepribadian mereka itu di mana-mana secara umum kualitas generasi kita itu masih ada anak-anak kita itu yang sering izin, ya, sering tidak masuk. Bahkan setiap pekan itu bisa perlu kita angkat kembali ya, sebagai upaya bersama. Sekali lagi, sebagai upaya bersama antara orang tua dan sekolah dalam mencetak generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi khairu ummah, generasi yang siap memimpin peradaban Islam. Oleh karenanya Bapak Ibu, di sini kerjasama antara sekolah dan orang tua itu sangat dibutuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyitir untuk yang kesekian kalinya ya sebuah ayat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Sebagai pelaksana dari pendidikan itu sendiri, dan hakikatnya pendidikan yang pertama dan paling utama itu adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua dalam keluarganya. Hanya saja kita menyadari bahwa tidak semua orang tua punya kemampuan, tidak semua orang tua punya waktu untuk membersamai anak-anak kita. Oleh karenanya sekali lagi, kata kuncinya adalah apa? Kerjasama. Kerjasama antara orang tua dan sekolah. Saya kira itu sebagai sambutan selaku kepala madrasah, saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama membersamai putra-putri panjenengan, Pak Johan dan Ibu Ainun Asidah ya, sekarang sudah tuntas sampai 6 juz ya, Naf ya. Juz 30, 29, 28, 1, 2, 3. Oh, 1, 2 sampai 27. Jadi 5 ya, mau ke 6 ya. Oke. Silakan Mas Ahnaf untuk menyampaikan tahfidz surat At-Tahrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlaakum wa huwal alimul hakim. Wa in asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa adharahu wa huwa alaihi arrafa ba'dahu wa a'radu an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul khabir. In tatuba ila Allahi faqad sabat qulubukuma wa in tadahara alaihi fa
innallaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu aswajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa bakara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mas Ahmad. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dibaca diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik, barokah bagi orang tuanya, termasuk kita yang mendengar, semoga juga mendapatkan rahmat dan berkah dari Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ibu-ibu, ya, surat An-Naba dan hadis, ya. Ini yang pertama adalah namanya Zaida, ya, putra dari Ustazah Siska dan Bapak Ardian. Yang kedua ya kakaknya, ya bukan kembaran ini, kakaknya Zena, ya, dan ini adalah Adiba. Ya. Insya sudah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiha ahqaba la yadhukuna fiha lawan wala syaraba illa hamiman wa wassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba azuku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu kitaba yawma yaqulu huwal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba zalikal yawmul haqq faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'ada inna a'adna minal mu'sirati ma'an sajjada linukhrija bihi yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yakunul kafiru ya laitani kuntu turaba wal azim.
Itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita durhaka padanya, di akhirat mendapat siksa. Surga di telapak kaki ibu. Itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya target minimal kita itu kan 6 juz ya Bu ya. Tapi ternyata kemampuan tiap anak itu memang tidak sama ya. Saya lihat itu prosesnya. Ini yang menjadi hal yang bisa kita ambil, meskipun tidak semuanya anak kita itu sama karakternya, tapi saya lihat ya, saya sekaligus hostnya ini membawa berkas sebagai bekal untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan Islam rahmatan lil alamin ya. Insya Allah itu selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Ainun untuk menyampaikan sharing inspirasinya kepada para wali murid. Menjadi wali murid di sini insya Allah, dari anak saya yang pertama yang sekarang SMA sampai nanti berlanjut 6 tahun ke depan ini anak saya yang ketiga, jadi 16 tahun insya Allah saya ada di sini. Dan semoga meskipun kesannya nguyai segoro tadi, tapi semoga Allah yang menuntun lisan saya dan juga membuka semua apa yang mungkin ibu-ibu atau bapak lupakan, kita bisa kemudian menerapkan nanti. Nggih, ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah. Kalau kemudian saya mengambil tema mengasuh dan mengasah buah hati itu karena kesannya selama ini banyak kita sebagai orang tua menganggap bahwa kita itu cukup mengasuh saja. Kalau mengasuh saja itu kan berarti ya sudah, saya kasih makan, sudah saya sekolahkan, saya kasih sangu, selesai. Saya tidak berkata kasar, saya tidak marah, saya tidak cuek, selesai. Padahal ada yang lebih dari itu, kita perlu mengasah. Anak-anak ini bakatnya luar biasa Bu, dan ketika bakat luar biasa ini ibunya tidak melejitkan, itu eman sekali. Kalau saya tanya, kira-kira di sini ada yang punya cita-cita anaknya sholih Bu? Semua nih, berhenti di sholih atau ada yang punya cita-cita lain ini Bu? Ada yang ingin jadi pengusaha? Tidak ada. Ada yang ingin anaknya menjadi pengisi peradaban? Insya Allah. Nah, kenapa perlu saya tanyakan apa yang panjenengan cita-citakan untuk anak? Ini karena apa ya? Perkara yang sangat penting. Karena apa? Orang yang bercita-cita itu senantiasa menyelipkan di dalam doanya. Bahkan tidak sekedar menyelipkan, tapi tidak pernah dia lupakan dalam doanya. Misalnya panjenengan punya anak dokter, maka di sujud kita itu kan kita sholat hajat atau sholat sunnah apapun, atau bahkan di sholat wajib ataukah di berdoa, tidak pernah kita lupakan doa apa yang diharapkan dari cita-cita anak kita. Nah biasanya kita lupa, udah dikebiak uyah saja, pokoknya saya ingin anak yang sholih, udah selesai. Kalau panjenengan sekedar ingin anak yang sholih, sekolah di sini eman, karena sekolah ini tidak hanya mencetak anak yang sholih, salah satunya adalah mencetak hufat, anak-anak yang hafal Quran. Tidak berhenti di situ, ternyata sekolah ini juga ingin mencetak anak-anak yang akan mengisi peradaban. Maka ibu-ibu penting cita-cita terhadap anak panjenengan ini terkomunikasikan dengan pencipta anak kita, Allah. Taufiki apa yang kita doakan. Misal panjenengan punya anak 5, yang pertama ini ingin jadi hafidz Quran, yang kedua ingin jadi pemimpin, yang ketiga ingin jadi dokter, yang keempat ingin jadi apa. Nah ini dengan komunikasikan dengan yang memberi kita anak ini, dikomunikasikan. Maka ketika panjenengan cita-citanya ini
macam itu tadi, maka kita sebagai ibu, sebagai bapak yang mendidik perlu untuk mengasah. Bakat anak saya ini saya asah. Kekurangan saya untuk melejitkan bakat anak saya ini, maka saya juga perlu mengasah diri. Nah, itu kunci yang pertama. Nah, insya Allah ibu-ibu rahimakumullah, ini juga tidak bisa dilupakan, gitu ya. Tirakat kita itu harus membuat arus sendiri, membuat kayak semacam model sendiri. Nggak bisa dengan ibu yang lain ya, cita-cita kita besar, pengennya surga tapi panjenengan nggak tirakat, ini nggak bisa. Atau dipotong di sini. Nah, oke, mungkin itu. Sampai enggak tertarik HP itu gimana gitu ya. Kemudian yang kedua Ustazah, sampai ada yang gini juga, saya tahu resepnya karena sinergi bapaknya dan ibunya. Ada yang gitu, anak-anak sendiri jawab itu luar biasa. Ahnaf itu kalau sudah 1 juz dapat hadiah ini, dapat hadiah itu, terus tercetus dulu anak saya, pantesan nih wong ibu bapak Ahnaf itu uangnya banyak. Ya, saya kan enggak Pak, tapi baru sekarang setelah dia mondok, ya uang bukan segala-galanya gitu ya, intinya kurang lebihnya begitu ya, baru nyadarnya setelah lulus. Nah, kita berharap kan anak-anak itu tidak menjadikan alasan kekurangan atau kelebihan dari keluarganya itu untuk menciutkan nyali, menembus potensi yang luar biasa tadi gitu ya. Terima kasih Ustazah. Atau ada yang penasaran lainnya Bu? Itu penasaran yang mewakili saya dan ungkapan teman-temannya Ahnaf gitu ya, dari ibu-ibunya temannya Ahnaf, monggo barangkali ada yang penasaran selain itu. Pernah cerita gitu ya, kalau Ahnaf itu kalau sudah hafalan atau punya keinginan untuk menghafal, itu biasanya ibunya juga punya target gitu ya, untuk agar Ahnaf itu bisa menghafal berapa juz ya. Dan nggak main-main hadiah yang diberikan itu gitu. Kalau nggak salah Obit itu pernah cerita Ahnaf itu mau dibelikan Pak Us yang kayak pesawat itu terbang itu apa namanya? Drone gitu ya. Terus saya mikir gitu ya, oh mungkin gini ya caranya untuk biar Obit itu juga cepet gitu ya hafalannya, karena sebenarnya saya yakin Obit juga bisa gitu ya. Jadi seringkali saya itu gini kalau ke Obit ya, ini juga salah mungkin saya ya, Bit, Ahnaf itu loh lebih kecil dari kamu gitu ya, tapi sudah bisa hafal berapa juz gitu, masa kamu nggak bisa gitu ya. Ya saya juga sangat terkesan dengan tadi ya, tidak memberikan HP, karena saya juga bukan ibu yang kuat di sana. Jadi kadang tergoda gitu ya, kadang kasihan gitu, kadang merasa aduh anakku itu sudah saya larang main ke rumah tetangga, tapi ya juga di rumah nggak ada fasilitas gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi gimana caranya gitu Ustazah kemudian bikin target-target hafalan untuk Ananda itu, kemudian juga apakah benar ada iming-iming hadiah itu tadi gitu ya, atau cuma ceritanya anak-anak saja gitu ya. Terus ya itu tadi membuat kita itu tetap istiqomah gitu, maksudnya tidak tergoda gitu ya dengan rayuan anak-anak kita tadi, manipulatif anak-anak kita tadi ya, seperti itu. Anak-anak kami maksudnya kan tidak hanya satu itu ya, tidak tertarik terhadap gadget, dalam artian tidak tertarik itu apakah mereka memainkan terus tidak tertarik itu apakah begitu atau bagaimana itu. Jadi Bapak Ibu betul kalau di rumah kami, saya suami ya masing-masing punya laptop gitu, bahkan HP saya juga ada HP untuk jualan, ada HP untuk kita komunikasi, suami pun demikian, untuk kerjaan ada, untuk beliau aktivitas lain juga ada itu. Yang itu ya keleleran gitu, apa ya bahasa Indonesianya, keleleran sudah di situ aja. Kami juga di depan itu ada itu smart TV ya, yang ada kalau zaman sekarang kan ada Google Assistant gitu ya, mau cari apapun tinggal oke Google resep rawon gitu kan langsung keluar gitu tanpa
depan gitu, tanpa saya harus ke depan udah terlihat itu, karena rumah saya kecil ya Bu ya, terlihat itu dari ruang tamu sampai ke ini itu. Ya besar, layarnya apa namanya itu, smart TV-nya besar 50 inch gitu Bu, sekitar situ 50 atau 52 lah gitu. Tapi itu tidak kami tanamkan kepada anak itu ketergantungan terhadap tersebut. Oke, memang kita kadang pakai Bu ya, pas kita lagi bercengkrama berempat, karena yang satu lagi ada di pondok, berempat itu kita guyon-guyon, oke Google gitu, ke Google asistennya, oke Google kasih apa itu pantun gitu, kita nanti nebak tuh dari pantun sama anak, sekedar itu saja. Tapi anak ini tidak kemudian saya dan suami itu bersepakat, memang tidak kemudian menjadikan apa ya, sesuatu yang membanggakan gitu loh, teknologi bukan sesuatu yang membanggakan bagi kami itu ya. Apa namanya itu gampang hal tersebut itu dulu. Jadi kami tanamkan kepada anak bahwasannya teknologi itu ya hasil daripada peradaban. Yang harus kamu raih itu adalah untuk memimpin peradaban itu. Jadi kalau kamu ingin memimpin peradaban tapi kamu tergantung kepada hasil peradaban, nggak mungkin bisa dicapai gitu loh. Itu kita tanamkan kepada anak-anak. Sehingga saya dengan suami tidak pernah memberikan HP atau bahkan laptop gitu ya, yang katanya lebih aman ya, kalau katanya Pak Nadiem Makarim ya, yang beliau kan Menteri Pendidikan, dia juga orang teknologi, kata beliau lebih aman daripada HP. Tapi bagi kami juga tidak aman gitu, karena ini bisa terintegrasi dengan WiFi yang kemudian anak bisa melakukan apapun lebih canggih dari kita. Apalagi saya orangnya kudet gitu, kalau dibanding dengan suami gitu. Nah, maka di sana Bu, saya tidak pernah memberikan lengan. Apakah tidak menggunakan? Sama sekali menggunakan. Kemarin contohnya waktu tangan saya ini patah Ibu ya, lengan atas itu patah. Tapi anak saya, bagaimana caranya dia setoran hafalan ke saya gitu ya? Ya dia minta ke mbah kumnya atau ke tantenya, aku mau itu apa namanya setoran hafalan ke Umi, video call. Berarti kan memang butuh. Tapi saya tidak menjadikan atau menanamkan kepada anak bahwa teknologi itu sesuatu yang wow, sesuatu yang butuh, yang harus kamu punya, yang harus kamu sentuh. Saya sendiri pun tidak memperlakukan teknologi itu sesuatu yang wow, gampang itu gitu. Karena kamu itu mau Umi jadikan pemimpin peradaban. Nah, seringkali orang tua itu tidak mengkomunikasikan ini kepada anak. Kamu mau tak jadikan apa? Ngomong ke Gusti Allah, berdoa, ngomong ke dirinya, ngomong ke suaminya, tapi tidak ngomong ke anak yang mau dibentuk. Pernah enggak Bu jenengan menyampaikan mau jadikan anaknya apa? Belum. Mulai dari sekarang disampaikan. Nah, ini satu hal tentang teknologi tadi. Belum ada isinya yang demikian jenengan yang mengajukan. Saya punya proposal ini loh terhadap anak saya, panjenengan ACC atau mboten. Karena bagaimanapun ridhonya suami atau bapak itu luar biasa. Saman jalan sendiri sedangkan ada suami jenengan apa itu? Tinggal apa? Ya, tinggal di belakang, disengkor. Apa ya bahasa Indonesianya? Disengkor itu ya. Itu susah majunya anak. Nah, sehingga Ibu memang suami ini atau bapak ini bertanggung jawab menjadikan ibu tadi sosok ideal. Sosok ibu sabar, sosok ibu kuat, sosok ibu yang qanaah, sosok ibu ikhtiar. Itu bapak itu perannya sangat besar. Nah, saya dengan suami gitu, anak itu kadang ada macet-macetnya. Anak juga kadang ada macetnya kayak tadi itu di sini. Nih, nanti di sana apa namanya? Kayaknya aku laki-laki sendiri deh. Anak laki-laki itu jarang pengen ikut orang tuanya rapotan. Ini kan asumsi dia. Saya bilang, lah kamu kan bukan ikut Umi, tapi kamu itu mendapat tanggung jawab dari ustazah menyampaikan surat at-tahrim, bukan ikut Umi. Oh iya ya, oh ya berangkat duluan. Itu karena saya tadi tidak ada yang nganter. Oh udah berangkat gitu. Nah ini dan ini ketika ada apa namanya ini, kenapa anak ini juga yakin tadi bapaknya meskipun tidak ada di rumah, beliau sudah video call. Coba pakai baju apa sekarang kamu anak mau tampil itu ini, Abi doakan ini. Jadi bapak ini partner yang tahu apa kegiatan anaknya, nggak ibunya tok yang merencanakan dan mengakuisisi apa namanya melaksanakan, tapi bapaknya setiap detiknya anaknya apa juga tahu. Lah bagaimana tahu? Karena itu partner panjenengan Ibu
itu, atau bapak-bapak ibu itu patronnya panjenengan gitu, di video call beliau gitu. Nah ini daripada ibu saja itu. Kemudian ini bapak itu wajib ngobrol, kecuali bapaknya sakit gigi, nggak apa-apa wes nggak ngobrol. Banyak kan yang bapak itu pulang kerja sih ngarepe HP, pulang kerja sih ngoco apa itu lain, bapaknya nggak pernah anaknya diajak ngobrol. Padahal penting sekali anak itu bisa maju ke depan, Bu. Kayak katanya Ustazah Hasan tadi, anak-anak itu apa? Tapi nggak pede ke depan karena nggak pernah diajak bapaknya ngobrol. Kalau anak itu diajak ibunya ngobrol biasa, tapi kalau anak ini diajak bapaknya ngobrol, meningkatkan kepercayaan dirinya untuk diterima di kalangan manapun, termasuk maju ke depan. Itu berawal dari bapak yang suka ngobrol. Apa yang diobrolkan penting dan tidak penting. Saya kalau bapaknya pulang kerja itu memang saya kasih waktu beliau untuk menenangkan diri dulu dari macet, dari macam-macam gitu ya. Oke, setelahnya sambil menyodorkan minuman saya senggol, sopo itu disapa dulu itu anaknya. Itu pertama, kedua, ketiga, selanjutnya beliau terbiasa. Jadi pulang-pulang langsung dilus-lus kepalanya minimal gitu. Lagi main apa, bentuk apa atau apa, itu cerita anaknya udah itu merasa diterima. Ini ngobrol ya Bu ya. Itu terus saya langsung lanjut menjawab pertanyaannya Ustazah Sarifah. Ini juga masih peran bapak ya, perannya ayah itu ya Ustazah Sarifah. Ahnaf tadi yang kalau selesai hafalan ini dapat ini, selesai ini dapat ini gitu ya Bu ya. Jadi terus terang ibu-ibu rahimakumullah yang ketangkep anak-anak kan itunya ya Bu ya, yang ketangkep itu Ahnaf itu dapat banyak hadiah itu dari orang tuanya ya Bu ya. Nah terus terang ibu, penghargaan itu sebenarnya tidak melulu hadiah. Jadi kayak tadi itu penghargaan di telepon saja itu kan sudah penghargaan bagi anak itu ya. Di telepon kayak gini itu pasti bapaknya udah telepon. Ya gimana tadi, ada yang salah atau enggak, itu penghargaan. Tapi kalau tadi itu akhirnya penghargaannya berupa materi itu ya, ya kebetulan pas ada rezeki gitu. Kalau enggak ada rezeki kayak kemarin Bu, terus terang anak matematikanya mungkin ya di antara pelajaran yang lain matematikanya itu termasuk yang agak apa menurut saya ya itu rendah gitu ya dibanding nilai yang lain. Tapi kami kasih dia penghargaan, enggak melulu materi penghargaan saya itu. Bapaknya pulang kerja itu langsung apa saya kasih apa, biasanya kita enggak makan mie instan, kita makan ini hadiah kakak Ahnaf yang sudah belajar matematika secara serius meskipun hasilnya belum maksimal. Nah kenapa kami drone, katakanlah harganya jutaan, karena kami juga perlu gitu loh. Jadi sambil menyelam minum air, anak merasa dihargai usahanya dia menghafal, tapi sebenarnya yang berkepentingan membeli drone yang harganya jutaan itu saya dan suami gitu ya. Kita kan sering acara nggak bisa moto gitu ya, berarti harus ada drone dong gitu moto. Atau kalau saya kan jualan busana muslimah, kita nggak punya kru untuk memfoto dari atas, saya kan bikin drone. Tadi saya merasa membeli drone tadi kan kembalinya juga ke saya itu, cuman bahasanya ini hadiah buat anak. Tapi terus terang memang saya dan suami royal memberikan anak itu hadiah, baik dalam kegagalannya maupun di dalam keberhasilannya. Tidak hanya memberi hadiah itu ketika anak ini selesai juz, selesai surat, bahkan satu ayat pun itu saya hadiah. Ini hadiah kakak tadi itu apa namanya, terutama di saat-saat sulit. Ada loh Bu, kayak di apa namanya juz 27 itu karena juga saya alami sendiri. Saya itu karena sudah punya mental block 27 itu susah, ternyata temenan itu akhirnya menurun ke anak. Ada surat atau ayat itu yang susah itu, maka saya hargai dia. Yang biasanya tipsnya kalau saya Ahnaf itu menghafal itu adalah per 3 baris atau per setengah halaman. Itu biasanya mampunya dia menghafal itu sekitar 10 sampai 15 menit itu bisa menghafal setengah halaman. Kalau mau 3 baris saja insya Allah 5 menit cukup, biasanya begitu. Nah kalau pas di juz 27 ini yang agak susah, yang pengalaman saya dulu ketika
pondok juga merasa susah itu ya, terbawa ke anak. Saya hadiahi sosis itu, saya bentuk macam-macam gitu ya. Saya bentuk gurita, saya bentuk apa itu loh. Terus terang saya sebenarnya nggak punya kemampuan masak loh Bu ya, ini pokoknya ala-ala itu, pokoknya arek seneng gitu. Ini untuk kakak tadi itu karena sudah berupaya keras gitu. Jadi kalau teman-temannya anak tadi cerita anak sering diberi hadiah, iya itu iya memang kita beri hadiah, tapi tidak selalu mewah gitu. Terkadang pun hanya buku Bu. Terkadang karena memang anak kami tadi kan tidak memegang HP ya, tidak mainan HP. Apa yang dilakukan anak kami murah-murah Bu mainannya itu. Ular tangga berapa? 2.500. Ular tangga, Halma, Uno, nggak ada yang harganya sampai 10.000 itu ya. Paling yang sodok mahal itu kan ini apa namanya itu yang ada buahnya itu loh apa ya, bukan catur yang ada mejanya ada buahnya itu loh Bu. Nah, terus kemudian dan kawan-kawannya itu ya Bu ya, itu kan kita bisa main bareng sama anak, kita main Uno itu pun ketika kami ada waktu gitu ya. Yang lain apa, dia akan menggambar, dia akan menulis, dia akan macam-macam gitu. Atau kemudian nanti fisik gitu ya, bulu tangkis apa mana dan lain-lain. Itu pun paling saya cuma mengantarkan ke depan rumah, sampai depan rumah tetangga-tetangga, oh sini nak sama om nah gitu. Itu karena tahu kan nggak mungkin umiknya mencolot-mencolot gitu ya, tetangga tanggap itu. Karena semua tahu anak ini nggak main HP, mainnya itu kasti. Kalau kasti oke saya ikut itu. Jadi ibu capek jadi orang tua, capek. Makanya Allah itu sudah tahu kalau mendidik anak capek. Imam Ibnul Qayyim itu kemudian menghibur kita dengan apa yang difahami dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ada dosa yang tidak akan bisa dihapus oleh amalan atau perbuatan apapun, kecuali katanya Imam Ibnul Qayyim, rasa capeknya kita dalam mendidik anak-anak, bukan capek, lelahnya kita dalam mendidik anak yang dititipkan Allah kepada kita. Loh, ini loh Bu, Allah sendiri loh tahu kalau capek. Berarti kalau panjenengan capek, jenengan sudah benar. Kalau jenengan belum capek, berarti ada yang salah. Tadi wis timbang hari iki rewel, kasih HP. Iya atau enggak Bu? Timbang takok ae, goleki dhewe nang Google nya. Tanya sendiri ke Meta AI, yo HP nih. Itu karena kita enggak mau capek. Gitu. Mungkin itu saja. Terjawab ke penasaran kita ya Bu ya. Ya, jadi jazakillah khairan katsir Ustazah atas sharing ilmunya, sharing tipsnya, dan lebih besar lagi adalah sharing pengokohan kekuatan visi misi orang tua ya. Ini yang saya rasakan begitu. Jadi sampai tadi saya garis bawahi, orang tua itu harus punya proposal ya Bu ya. Jadi kalaupun melibatkan melibatkan dengan ayah ya, sampai tadi kalau ingin memberikan hadiah apapun, ibunya yang punya proposal gitu ya, punya proposal. Jadi ndak anakmu wis iki lho lulus JIS 30 wis kok ono iki, ndak begitu, tapi sudah tertulis ya. Jadi kalau ada quotes ya yang mengatakan ketika kita gagal merencanakan, sebenarnya sudah gagal di dalam meraih kesuksesan. Bisa jadi kita memang tidak merencanakan anak saya itu mau jadikan saya apa, kemudian langkah-langkahnya. Kalau ingin jadi ulama berarti dia harus diasah dari sisi apanya. Insya Allah kalau dari sisi sekolahnya sudah tidak salah sekolah gitu ya. Berarti yang kedua, sinergi dengan orang gurunya. Terus terang kalau saya rasakan ya, sebenarnya dari sisi kekuatan visi misi, tip dan trik ya, keluarganya Ahnaf bisa jadi guru-gurunya kalah gitu ya. Tapi saya tidak pernah menemukan keluarganya Ahnaf itu dalam tanda kurung ya gurui gurunya, itu tidak pernah Bu. Jadi bahkan bisa jadi kami ada kekurangan, tapi beliau cara memberikan masukan itu bijak banget. Jadi gurunya
yaitu tidak ada rasa kita digurui. Jadi itu kayaknya yang bisa saya tambahkan. Jadi barokahnya anak itu juga karena barokahnya guru, dan itu juga karena apa? Tawaduknya orang tua, takdirnya orang tua kepada guru-gurunya anak-anaknya. Itu yang kami rasakan juga. Saya tambahkan ya. Jadi itu juga, jadi ada proposal, ada rencana yang dibicarakan bersama dengan kedua orang tuanya, dengan anaknya, kemudian kontrol ya usia, kayaknya kontrol yang biasanya kita mulai lemah kontrolnya kalau sudah mengalami kesulitan, sudah mulai mundur saja, itu yang tidak boleh. Jadi kekuatan visi misi untuk mengatur dalam program harian dan controlling itu. Ya, terima kasih Ustazah sudah memberikan waktunya dan pencerahannya. Ya, saya ucapkan barakallah, mudah-mudahan Ahnaf dan adiknya dan kakaknya dimudahkan Allah menjadi anak yang solih-solihah, ya, yang bisa bermanfaat bagi peradaban Islam, ya, dan nanti bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya Ustazah Aswiyah yang akan bisa memberikan hal-hal lain, tapi kalau dari anak yang taat syariat itu udah paling penting. Sehingga kenapa murid kita tuh maksimal 15 ya, supaya gurunya itu ustazahnya bisa benar. Sekali-sekali diajak ke taman mana ngapalkan di sana gak apa-apa Bu. Kalau rumahnya ke Braun ya di Taman Harvest gitu ya. Kita harus menghafalkan di Taman Harvest gitu ya. Rumahnya di Sidoarjo ada tamannya, saya udah hafal Bu ya. Boleh Bu, supaya nggak bosan di rumah ngapalin nang ada taman. Saya kapan itu pernah kemana ya, ada orang tua gitu anaknya pas lomba saya ke UNESA, ke itu loh, Gra UNESA, lomba matematika. Ponakan saya ikut, saya ke sana. Masya Allah ada bapak-bapak itu nerima hafalan anaknya di situ bapak ibu. Ya alhamdulillah anak ya nurut saya Bu. Ngapalin tuh bapak sampai mangan mana ngapal mana gitu ada di Gra UNESA, ya gitu. Nah ini sama, ini